serta masalah-masalah lainnya. Baik, kita mulai langsung. Silakan fokus ke whiteboard. Saya akan tulis. Saya harap walaupun agak sulit, tapi proses ini akan berjalan lancar. Ya, baik. Sebagai contoh tadi, ini saya belum persiapkan secara detail tentang imunisasi, tapi memang supaya menunjukkan langsung kepada rekan-rekan calon perawat profesional bahwa proses konseptualisasi bukan dimulai dari literatur review, tapi dimulai dari ketidaktahuan kita. Dimulai dari kondisi di mana kekosongan kita tentang masalah tersebut. Jadi kita bracket diri kita, tidak terlibat dengan masalah itu di luar dan melihatnya sebagai masalah keperawatan yang bisa dipecahkan dengan proses keperawatan. Dan ingat, dari 5 tugas utama perawat, nomor 1 adalah promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan penyakit fisik, mental, kecacatan, dan lainnya. Nah, kita mulai dan hubungkan dengan cerita yang tadi. Sebagai contoh, kita datang ke sebuah desa, kita jalan pagi, bersama dengan itu kita lihat, oh ternyata ada ibu-ibu yang sedang berkumpul, dan anak-anak dengan anak-anaknya masing-masing yang masih di bawah 5 tahun. Kemudian kita bertanya, bagaimana ibu? Apakah imunisasinya sudah dipenuhi untuk anak-anaknya? Dan kemudian kita dapati masalahnya adalah imunisasi pada anak-anak tersebut ada pernah dan tidak dilanjutkan, ada yang tidak sama sekali. Nah, setelah kita tanya, gali, observasi bahwa pola hidup mereka, kemudian kita tanyakan kenapa, ternyata kita peroleh data bahwa mereka tidak membawa anak-anaknya imunisasi karena pemahaman yang belum jelas. Ada yang memang merasa informasi belum jelas karena keuangan yang tidak dimiliki, atau ada yang menyatakan karena jauh fasilitasnya. Kita coba tuangkan dalam tulisan. Baik, masalahnya adalah imunisasi. Alasan-alasannya diantaranya tadi, anak tidak diimunisasi. Kedua, ibu belum yakin. Ya. Kemudian kepercayaan tentang halal, ya. Kemudian fasilitas jauh, tidak termotivasi, informasi belum jelas, ya, tentang manfaat. Baik. Nah, setelah kita list, maka berdasarkan pemahaman kita akan list-list ini, kita hubungkan dengan faktor-faktor lain. Kita perlu ide dari teman-teman. Kita perlu berkonsultasi dengan orang yang memahami tentang imunisasi. Langkah berikutnya, saya akan gunakan 2 warna, merah dan hijau, membagi atau mengkategorikan masalah-masalah yang kita tuliskan ini. Inilah proses deliminasi, ya. Karena pada saat masalah itu masih terlalu luas dalam pikiran kita, susah untuk kita temukan pendekatannya. Yang merah untuk hal yang given atau yang bahasanya susah diubah, takdir contohnya. Yang hijau adalah untuk yang solvable atau yang dapat dipecahkan. Anak tidak diimunisasi. Tentunya kita setuju ini adalah solvable. Jadi kita mohon maaf. Jadi kita beri tanda S, ya. Solvable.
Kebetulan ini hanya saya pakai warna hitam. S. Kemudian ibu belum yakin. Ini bisa S. Kepercayaan tentang halal ini sudah given, ya. Fasilitas jauh, rumahnya jauh, bagaimana? Solvable, tentunya ini given, ya. Tidak termotivasi, berarti ini masih bisa kita motivasi. Ini S. Kemudian informasi belum jelas, ini kita bisa perjelas, S. Nah, saya batasi supaya lebih mudah dalam pembuatan videonya. Namun jika Anda perlu penjelasan lebih lanjut, Anda boleh langsung menghubungi saya. Baik, setelah kita kategorikan dengan S dan G, semua yang bentuknya G atau terlabel sebagai given problems, itu kita hapus. Kita hapus supaya kita bisa spesifikasi masalahnya yang paling prioritas. Iya. Nah, sekarang ada tinggal 4 solvable problem. Nah, kita lakukan penyaringan ulang. Anak tidak diimunisasi. Ya, kenapa tidak diimunisasi? Karena ibu belum yakin akan manfaatnya. Tentunya ibu belum yakin karena informasi belum jelas. Dan karena informasi belum jelas, maka ini tidak termotivasi. Jadi kalau kita perhatikan 4 masalah ini, akar masalahnya adalah ibu belum masalah di tengahnya adalah ibu belum yakin. Karena kenapa? Karena tidak ada informasi yang jelas. Sehingga sebagai perawat, dengan bekal, dengan paradigma bahwa kita harus memperhatikan kesehatan, memperhatikan manusia, dan memperhatikan sehat sakitnya, maka kalau kita perhatikan di sini, anak tidak diimunisasi, kita tidak bisa paksa. Nah, ini artinya ini walaupun solvable, tapi akar masalahnya adalah informasi belum jelas. Jadi dari keempat ini secara prioritas dan yang disebut dengan solvable, kita akan menjatuhkan pilihan kita pada informasi yang belum jelas. Nah, baik, berangkat dari informasi yang belum jelas, kita akan buat langsung judulnya dari hal ini. Ya. Baik, saya akan hapus, saya akan pindahkan ini ke atas untuk lebih mudah terlihat dalam perekaman ini. Ya. Baik. Dengan demikian, masalah kita adalah informasi imunisasi belum jelas, ya, yang mengakibatkan anak-anak tidak diimunisasi, ya. Atau apabila kita gunakan redaksi yang lain, maka ini adalah pencapaian imunisasi yang rendah, ya, sehubungan dengan informasi yang belum jelas. Jadi kalau kita buat dalam pernyataan asuhan keperawatan, pencapaian imunisasi yang rendah sehubungan dengan informasi kepada ibu yang belum jelas, ya. Jadi ini adalah masalahnya.